Semua sudah? Sebentar saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Satu lagi, sebentar. Halaman berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, silahkan kalau mau di off. Nah, Ibu izin, saya sudah ya Bu, sopo, absensinya Bu. sopo. Sabda Bu. Oh, udah. Yang tidak saya panggil berarti tidak bermasalah. Oh iya, terima kasih Bu. Yuk. Jadi perhatikan di sini kuis kelima itu mengakhiri kuis kita. Jadi saya punya 5 kuis dari Anda dan 3 tugas dari Anda, ya. Nah, nanti untuk mana yang akan dipakai membentuk komponen yang 30% terdiri dari kuis, partisipasi, dan tugas itu minggu depan akan saya umumkan. Nah, barusan saya dapat jadwal ujian dari Bu Wati, ya. Kita punya alternatif 2 hari, yaitu 29 Juni dan tanggal 6 Juli. Nah, seperti biasa nanti saya akan berikan angketnya, jadi Anda bisa nanti mengisi mana yang nanti yang terbanyak itu yang akan kita laksanakan, ya. Dan sampai saat ini peraturannya tidak berubah, jadi kita tetap mempergunakan BIK ya untuk saya mendistribusikan soal dan juga Anda menyerahkan berkas ujian, ya. Nah, saya akan bahas kuisnya minggu depan. Jadi sekarang kita akan selesaikan, mungkin nggak selesai juga ya, tapi kita akan teruskan dengan lanjutan di minggu kemarin. Oke. Nah, kalau tidak salah, gini aja. Saya akan bagikan lagi ini supaya lebih mudah nanti melihat soal. Ya, jadi ini adalah file yang sudah saya kasih tambahan, jadi lebih lebih sempurna daripada yang minggu kemarin. Jadi saya akan bagikan. Oke, tanggalnya belum saya ubah, jadi nanti kalau akhir kuliah nanti biasanya akan saya kirim dengan tanggal yang baru. Jadi itu yang terpakai. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat, kita catch up dengan yang minggu kemarin. Ya. Nah, ini mungkin ya. Nah, nah, kalau Anda ingat, minggu kemarin kita sudah berbicara mengenai apa itu statistik inference, ya kan? Jadi statistik inference sekali lagi itu adalah mencari atau menemukan atau ya menemukan informasi mengenai populasi tetapi mempergunakan data dari sampel, ya kan? Dan kemarin juga kita sudah bahas populasi itu apa, sampel itu apa. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai sampling method,
ya. Dan kemarin kita juga sudah membahas bahwa ada yang disebut dengan simple random sampling. Di mana kemarin saya kasih contoh bagaimana kalau saya ingin memilih 2 di antara kalian ikut saya ke Amerika untuk senang-senang misalkan, untuk jalan-jalan. Dan ada yang mengatakan bahwa dikocok dan seterusnya. Baik, nah itu yang disebut dengan simple random sampling. Jadi simple random sampling, ingat itu hanya berlaku untuk populasi yang finite. Finite itu dalam pengertian populasinya terbatas, bisa dibuat listnya. Ini ya, kata kuncinya ini. Ya, karena bagaimana kita mau ngocok kalau yang dikocok nggak ada namanya, gitu ya. Jadi kalau Anda mau, saya mau ngocok ini mobil yang liwat di pintu tol apa namanya Cibubur, ya nggak ada daftarnya gitu ya, nggak ada. Gimana mau masukin kocokannya, nggak ada ininya. Tapi kalau Anda kemarin kita udah melihat, oh ya mahasiswa apa namanya sistem informasi di kelasnya Bu Anita yang ambil statistik, nah itu ada, yaitu daftarnya listnya, yaitu nama-nama kalian itu bisa dikocok. Atau dosen shift itu ada, ya, jadi tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Ya. Nah, sekarang kita melihat lagi bagaimana kalau kemarin juga sudah disampaikan apa yang disebut dengan replacement, ya, without replacement dan dengan replacement. Nah kalau kemarin juga sudah diinikan bagaimana kalau kita mempunyai populasi yang gede, ya, populasinya finite tapi gede gitu ya. Nah, besar populasinya. Nah, misalkan kalau orang atau karyawan yang bekerja di Jakarta, itu pasti ada, populasinya ada. Ya berarti Anda minta daftar dari kantor A, dari kantor B, dari kantor C, ya kan? Itu ada semua, dan itu pasti jutaan. Nah, kalau seperti itu, bisa nggak dimasukin kocokan? Ya tentu saja repot kalau dimasukin kocokan. Nah, biasanya kita mempergunakan random tabel atau angka random yang bisa dibuat dari komputer, ya, bukan manual. Nah, ini yang komputer ini tidak kita bahas, ya. Itu mungkin nanti bisa diinikan dalam mata kuliah lain, tapi yang jelas apa namanya prosedurnya adalah itu. Tapi nanti kita akan melihat atau akan mempraktekkan sedikit bagaimana mengambil sampel, ya, secara acak itu tadi, tapi pakai tabel, ya. Nah, kalau populasinya infinite, ya. Nah, Anda lihat di sini, infinite population itu lebih sering, ya, atau often, nah, defined by an ongoing process. Ya, di mana itu dia prosesnya berjalan atau beroperasi indefinitely, jadi nggak berhenti-berhenti. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan pengunjung mall. Nah, itu ongoing proses terus, nggak berhenti-berhenti itu. Kemudian tadi yang seperti saya sampaikan adalah mobil yang liwat di pintu tol Cibubur, itu juga ongoing proses. Nah, ini yang disebut dengan infinite population. Nah, kalau simple random sample dari infinite population itu harus pakai ini. Ya, jadi a simple random sample itu harus datang dari populasi yang sama. Kemudian setiap elemen itu di apa namanya selected independently. Nah, terus bagaimana? Nah, Anda lihat di sini. Kalau populasinya ini infinite itu impossible, nggak ada listnya. Nah, jadi random number selection itu nggak bisa pakai
tabel random tadi, nggak bisa pakai komputer tadi. Nah, terus bagaimana? Nah, caranya itu adalah kalau misalkan ya, misalkan ini kita mau pakai yang benar-benar random ya. Gue mau ini ngambil sampelnya orang apa namanya pengunjung mall misalnya. Terus gimana? Nah, tentukan dulu kriterianya. Ya, tentukan dulu kriterianya. Misalkan gue mau ngasih kuesioner ke orang yang pakai baju merah misalkan. Ya sudah, mau yang pakai baju merah tampangnya judes, mau pakai baju merah ceweknya cantik, mau pakai baju merah orangnya serem, ya tetap harus. Nah, itu namanya tetap bisa diartikan sebagai random, tapi Anda harus konsisten. Jadi jangan yang cakep aja yang merah yang cakep aja yang merah kayaknya yang baik aja nggak boleh. Ya, jadi ini yang disebut dengan kita berusaha karena nggak bisa pakai random number, mau pakai gimana? Kocokkan apanya yang mau dikocok? Ya, jadi satu-satunya cara yaitu. Atau Anda nongkrong di pintu depan misalkan. Pintu depan, pintu utama mall. Terus ya sudah, pokoknya orang yang hitungan gua datangnya pakai nomor ganjil itu yang gue kasih. Satu, ya aku pas di situ misalkan, pas kebetulan orang pertama yang aku temui satu, kemudian nanti orang ketiga, tiga, orang kelima berikutnya lima, ya tetap saya kasih meskipun tampangnya nggak enak. Nah, ini yang disebut dengan kita berusaha untuk acak. Ya, nggak boleh temen gue aja yang gue tanyain, yang cantik aja, yang cakep aja gitu, nggak boleh. Ya, jadi ini yang disebut dengan kalau bisa simple random sampling itu number selection-nya random number-nya nggak bisa jalan, tapi caranya bisa pakai itu. Nah, sekarang ada yang disebut dengan point estimation. Point estimate namanya saja point estimate berarti perkiraan, titik perkiraan. Ya, mengestimate apa sih? Point estimate itu diperoleh dari sampel untuk mengestimasi populasi. Nah, contohnya apa? Ya, jadi ini X bar. X bar ini adalah rata-rata populasi. Rata-rata sampel. Dipakai untuk apa? Memperkirakan mu. Mu itu rata-rata populasi. Apalagi point estimate. S. S itu adalah standar deviasi sampel. Dipakai untuk mengestimasi ini dia. Nah, untuk apa? Untuk mengestimasi standar deviasi dari populasi. Kemudian apa lagi? P-bar. P-bar itu adalah proporsi. Dipakai untuk apa? Proporsi dari sampel dipakai untuk mengestimasi populasi dari proporsi dari populasi. Jadi Anda lihat di sini, ini harus dihafal tandanya atau lambangnya. Karena S ini row, ya, kemudian X bar, mu, P bar, P. Ya, jadi itu. Jadi kalau Bu Anita ngomong X bar, pas kamu harus berpikir bahwa oh ya Bu Anita nih berarti ngomongin tentang rata-rata sampel. Ya, kalau ngomong mu, rata-rata populasi. Oke, jadi ini. Nah, sekarang ini jadi yang disebut dengan point estimation ya. Nah, sekarang ada yang disebut sampling error. Nah, perhatikan di sini. Ya, kalau kita ya when the expected value of a point estimator is equal to the population parameter, maka point estimatornya disebut unbiased. Artinya apa sih? Ingat tadi kita memperoleh atau mempergunakan rata-rata atau memakai rata-rata misalkan
rata-rata dari sampel untuk memperkirakan rata-rata populasi. Nah, kalau rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasi, maka disebut point estimatornya itu tidak bias. Berarti tepat perkiraan kita. Ya, kan estimation tadi kan perkiraan. Jadi kalau kita memperkirakan dengan sampel itu sama dengan populasi berarti tidak bias. Tepat, ya kan? Nah, tetapi ya tentu saja namanya saja perkiraan. Pasti ada salahnya. Nah, salahnya atau perbedaannya itu disebut dengan sampling error. Jadi perbedaan antara poin estimasi dari sampel dengan poin estimasi dari dengan parameter populasi itu disebut sampling error. Jadi kalau misalkan kita punya X bar 500, nggak taunya populasi mu-nya 550. Nah, 50-nya ini disebut sampling error. Jadi ada perbedaan ya. Tetapi nilainya absolut ya, jadi tidak ada minus. Absolute value perbedaan antara unbiased point estimate dengan populasi parameter. Jadi ini disebut dengan sampling error. Ya. Nah, oke. Sampling error itu dihasilkan dari apa? Dikatakan sampling error itu sebagai hasil karena kita tidak mempergunakan and not ya, kita tidak mempergunakan seluruh populasi tetapi subset of the population atau kita bilang sampel. Ya, populasi kita jumlahnya 100.000, tapi kita hanya mengambil sampel 100, ya pasti ada error di situ. Oke, jadi hasil dari karena kita nggak ngambil apa namanya populasi seluruhnya itu mengakibatkan kita mempunyai error atau kesalahan. Ya. Nah, metode statistik itu bisa dipakai untuk melihat berapa probabilitas kita melakukan atau berapa probabilitas dari sampling error-nya itu. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Nah, ini adalah Anda lihat di sini kan. Jadi sampling error untuk mean itu adalah ini. Ya. Ini absolut ya. Jadi tidak ada negatif. Jadi gede yang manapun nggak masalah, pokoknya angkanya semua positif. Jadi kalau ada perbedaan nilai di antara keduanya ini, berarti kita punya error ya. Oke. Nah, contohnya apa? Ini contohnya. Nah, ada suatu college ya, dia biasanya menerima 900 aplikasi setiap tahun ya. Di mana di aplikasi itu ada bermacam-macam informasi ya, jelaslah kalau Anda misalkan mendaftar ke Universitas Bakri pasti ditanya nama, alamat dan seterusnya, dan salah satu di antaranya itu adalah SIP. Nah, kalau di Amerika ini adalah nilai ujian ya untuk masuk universitas. Makin tinggi nilai ini berarti Anda semakin bisa masuk ke universitas favorit ya. Nah, yang menjadi fokus dari pengurus college ini adalah nilai ini, SAT, dan apakah dia tertarik untuk tinggal di on-campus housing. Jadi kalau di Amerika atau di luar negeri, itu apa namanya, kampus menyediakan asrama, atau mereka tertarik untuk sewa apartemen di luar kampus. Nah, ini biasanya lebih murah daripada kalau kita compare dengan apartemen atau tempat tinggal di luar kampus. Nah, oke, sekarang Anda lihat di sini. Nah, ini ada direktur admisi.
ya. Dia ingin tahu berapa sih rata-rata SIT dari 900 orang ini dan berapa proporsi yang ingin tinggal di dalam kampus. Jadi itu concern dia atau fokusnya si direktur admisi. Nah, kalau Anda menjadi direktur admisi, itu ada dua cara. Gitu. Yang pertama itu adalah melakukan sensus. Jadi udah semua pelamar ya, apli yang masuk itu dihitung atau kita lakukan pengolahan data terhadap semua pelamar. Jadi 900-900-nya. Yang kedua itu adalah memilih sampel 30 orang. Jadi bisa dua cara. 900 ini semuanya yang disebut sensus. Sensus itu semua populasi diambil. Yang kedua adalah cuma 30 orang. Jadi kita mengambil sampel. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita melihat di sini, conducting sensus, berarti kita mengolah semua data, karena semua maka namanya populasi. Ya kan? Populasi pelamar di di college tadi. Nah, jadi tandanya itu adalah mu, ya kan? Nah, ternyata dari hasil merata-ratakan SIT tadi, nilai ujian tadi diperoleh nilainya adalah 990. Nah, kemudian standar deviasi ini Anda lihat lambangnya itu 80. Kemudian populasi bukan populasi, proporsi ya mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin tinggal di kampus itu adalah 72%. Nah, lihat ini P bukan P bar, berarti semua ini melambangkan populasi. Populasi mean, populasi standard deviation, populasi proporsi. Siapa yang nggak ngerti dari sini? Jadi ini adalah data kalau kita mengambil semua populasi atau semua anggota populasi, tidak ngambil sampel. Ya, pertanyaan sampai sini? Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, bagaimana kalau kita mengambil simple random sampling? Nah, kan? Jadi kita hanya ngambil 30 ya orang. Oke. Karena ada 900 maka dibuat list ya, 900 pelamar dibuat list dikasih nomor 1 sampai 900. Nah, ngasih nomornya gimana? Ya terserah Anda. Apakah bisa pakai alfabet? Ya, kalau kita ngomong soal nama, ya mungkin alfabet. Seperti Anda di daftar absen itu pakainya alfabet. Tetapi bisa juga karena ini aplikasi pelamar yang ingin masuk universitas bisa saja berdasarkan tanggal misalkan. Jadi kalau saya masuk hari pertama atau tanggal yang paling awal meskipun nama saya mungkin berawalan S ya, itu berarti nomor 1 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terserah Anda, pokoknya dibuat nomor list 1 sampai 900. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Nah, setelah itu kita mengambil sampel 30. Nah, tentu saja kalau kita ngomong 900 capek dong kalau kita pakai sistem arisan, dimasukin dikocok gitu ya capek. Nah, sekarang kita mempergunakan yang disebut dengan tabel random numbers. Jadi ini tabelnya. Ya.
Sayang di tabel apa namanya, di daftar tabel di belakang itu nggak ada, jadi saya ambil dari halaman berapa dari buku, saya lupa ya. Nah, ini yang disebut dengan random numbers, ya. Nah, kita mulai dari mana? Terserah Anda mau mulai dari mana. Terus caranya gimana, Bu? Terserah juga caranya gimana. Bisa aja ada orang yang bilang, udah pokoknya kamu merem, pensilnya dijatoin gitu. Nah, kalau pensilnya dijatoin, pas kebetulan dia nuncep di apa namanya, di kolom yang pertama, nah kita mulai dari kolom yang pertama. Atau misalkan, saya nggak mau, saya ulang tahunnya tanggal 11, berarti ada nggak di sini apa namanya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wah cuma tanggal apa namanya, cuma 10 kolom. Tapi saya pengennya 11, ya udah 10 balik lagi, jadi berarti yang pertama. Atau seperti saya misalkan tanggal 3, ya berarti saya mulai dengan kolom 3 gitu. Boleh, jadi apapun boleh. Nah, sekarang kalau kita melihat, saya kembalikan lagi. Di sini ya, karena angkanya 900 berarti ada 3 digit 900. Jadi kita mengambil 3 digit ya dari nanti tabel itu. Nah, we will use the last 3 digit of the 5 digit random dalam kolom yang ketiga. Ya, jadi si buku itu dia mempergunakan kolom ketiga ini. Di mana kolom ketiga ini kita akan mempergunakan 3 digit yang terakhir. Jadi kita memakai 744, 436, 865 dan seterusnya. Jadi ini akan kita pakai. Ya, kolom yang ketiga. Nah, sekarang perhatikan. Oke. Sekarang nah. Ini. Jadi tabel ini itu sudah mengambil ini yang 3 digit yang terakhir. Nah, 3 digit yang terakhir seperti di tabel tadi itu adalah 744. Berarti orang pertama itu adalah orang di list, kita punya list ya tadi nama orang 1 sampai 900, berarti orang yang kita ambil sebagai sampel itu adalah orang ke 744. Ya, nomor 744. Kemudian yang kedua kita ambil orang 436. Ya, kemudian 865 dan seterusnya. Nah, perhatikan di list yang kesekian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 3 digit terakhirnya adalah 902. Ini nggak kita ambil. Kenapa? Karena list kita itu cuma 900 orang. Jadi ini 902 ya lewatin aja. Nah, kemudian terus 190, 836. Jadi ini adalah list orang-orang yang kita ambil sebagai sampel. Sampai 30. Kalau niatmu mengambil sampel 30 orang ya berarti terus. Kemudian coba lihat. Kalau di buku itu dia lanjut ke kolom keempat. Nah, mana tadi yang 902? Ini nih, 49902. Kan kita ambil 3 digit yang terakhir. Nah, ini coret karena lebih dari 900. Ya. Kemudian Anda teruskan ya sampai habis, terus ke ke kolom nomor 4. 102, 115 dan seterusnya. Nah, ini juga liwat nih 911 karena lebih dari 900. Jadi itu cara mengambil data dari random numbers itu. Nah, kalau pakai komputer ya lebih enak
Ya. Angka pertama keluar 501, angka kedua keluar 125 dan seterusnya. Nah, itu pakai komputer bisa. Oke, pertanyaan sampai sini. Nah, setelah kita mengambil, ya, ketemu deh ya kan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita melakukan hal yang sama. Jadi ternyata nomor 4744 itu namanya Conrad Harris. Nah, dia skor SIT-nya 1025. Tinggal di kampus, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini, ya kan? Nah, ini caranya kalau mau pakai komputer. Dari sini kita, nah, jadi ingat ini adalah point estimation. Kenapa? Karena ini X bar. Diambil dari sampel, beda dengan tadi yang diambil dari seluruh populasi. Anda lihat di sini X barnya 997, ya kan? Anda lihat di sini S-nya sekian. Anda lihat di sini. Nah, apa artinya ini? Different random numbers would have identified a different sample. Nah, sekarang misalkan ini adalah yang diambil oleh Anita misalkan berdasarkan buku. Nah, kemudian si apa namanya Kadek yang di Bali itu, oh, saya nggak mau buah mulai dari apa namanya kolom 3, saya mulainya dari kolom 2. Nah, Kadek mengambil dari kolom 2, 30 orang juga. Nah, ingat yang diambil Kadek itu pasti orang berbeda. Bisa sama, bisa berbeda. Nah, akibatnya apa? Akibatnya different random name numbers would have identified a different sample. Jadi pasti sampel saya dengan sampelnya KD akan beda. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya angka ini itu pasti tidak sama juga antara saya dan KD. Tuh. Nah, kemudian Fabian ngambil juga beda juga. Ah, saya maunya dari baris. Boleh nggak Bu dari baris? Boleh. Saya maunya dari baris keempat. Ya silahkan dari baris keempat. Saya maunya tidak ke bawah, Bu. Saya maunya ke kanan. Silahkan. Beda lagi pasti. Nah, jadi ini yang disebut dengan pengambilan sampel. Nanti kita lihat. Jadi ini. Nah, sekarang kalau kita rangkum, Anda lihat di sini, beda kan? Jadi ini adalah mu, ini adalah parameter karena diambil semua aplikasi, sedangkan yang ini itu cuma 30 orang, 997. Nah, ini angkanya berbeda, ya jelas beda lah. Yang ini 900 orang, yang ini cuma 30 orang. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Jadi ini yang disebut dengan point estimator. Jadi X bar mengestimate rata-rata populasi. S memperkirakan atau memperkirakan populasi standar deviasi. P bar itu memperkirakan proporsi populasi. Ya. Jadi pasti beda. Ya. Oke. Nah, sekarang apa yang ini yang disebut dengan proses dari statistik inference. Ini nanti akan Anda peroleh di semester berikutnya. Ya. Nah, jadi kita tadi sebetulnya sudah melaksanakan itu. Jadi kita ingin tahu rata-rata dari populasi. Berapa sih rata-rata? Misalkan apa namanya? Rata-rata misalkan belanja atau pengeluaran rumah tangga di Jakarta misalkan. Nah, kita ingin tahu itu. Kita nggak ngambil semua rumah tangga, kita ambil sebagian, ya, n sampel.
dengan cara simple random sample misalkan. Nah, kemudian dari sini kita hitung rata-ratanya seperti tadi. Nah, X bar inilah yang akan memperkirakan mu-nya. Tapi tentu saja prosesnya nanti akan mempergunakan yang disebut dengan hipotesa testing. Itu nanti di semester yang berikutnya. Ya. Jadi ini secara singkat proses dari inference. Itu menggambarkan yang tadi. Ya, ini sebetulnya. Oke. Pertanyaan sampai sini sebelum kita teruskan. Ya. Nah, kalau tidak ada, kita akan apa namanya? Teruskan lagi. Nah, tadi kita sudah sampai ke diagram. Ya, diagram dari statistik inference. Nah, sekarang mari kita lihat lagi terusannya. Nah, sekarang kita lihat yang disebut dengan sampling distribution itu apa sih sebetulnya? Ini ya. Nah, ini yang disebut sampling distribution itu adalah contohnya ini. Jadi ini suatu teori ya. Jadi Anda lihat di sini misalkan ada populasi yang terdiri dari 4 orang. Nah, populasi cuma 4 Bu. Nah, ya biar singkat aja. Soalnya kalau semakin tambah orang nanti tambah complicated. Misalkan populasinya 4. Ya, misalkan kantor kecil pegawainya itu cuma 4 ya. Nah, kemudian random variabelnya apa? Nah, kita sudah belajar kemarin waktu kita ngomong discrete, continue, itu ada random variabel. Nah, random variabelnya adalah umur ya. Di mana umur masing-masingnya itu 18, 20, 22 dan 24 tahun. Oke? Nah, sekarang dari situ kita lihat ya. Oke. Ini adalah rata-rata populasi karena populasinya cuma 4 orang ya berarti rata-ratanya 21. Kemudian dihitung standar deviasi populasi 2,236. Nah, kalau kita membuat distribusinya itu bentuknya adalah seperti ini, uniform. Kok bisa uniform, Bu? Lah iya kan cuma berempat. Jadi PX-nya probabilitas orang yang berumur 18 ya seperempat, 0,25. Umur 20, 0,25 juga. Cuma 1 orang kan? 1, masing-masing memiliki probabilitas yang sama. Jadi uniform. 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Ingat, total dari probabilitas itu 1. Jadi ini 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Ya. Jadi ini adalah yang disebut dengan populasi distribution. Nah, kalau populasi distribution ya karena berdasarkan populasi ini, populasi. Ya kan? Nah, sekarang beda lagi. Ini yang disebut dengan sampling distribution. Beda ya. Ini population distribution, kita sekarang sampling distribution. Membuat sampling distribution. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ya. Kalau kita ada 4 orang tadi, kemudian kita masukin ke kocokan. Oke? Kemudian kita kocok, setiap kali kita keluarkan itu 2 orang. Jadi dengan kata lain,
Dari 4 itu kita mengambil sampel 2. Ya, dari 4 anggota populasi kita mengambil sampel 2 orang. Nah, kocokan pertama, cekik 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 cek. Keluar ternyata orang yang sama, 18, kemudian keluar 18 lagi. Kemudian keluar lagi, kemudian kita masukkan, kembalikan ke kocokan. Kocok lagi, cekik 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 cek, ya, karena with replacement ya, cekik cekik cek, keluar umur 18 dan keluar umur 20. Demikian seterusnya. Sampai 16 kali. Kok 16, Bu? Kalau Anda ingat, ya, kalau Anda ingat, itu waktu kita belajar probabilitas, semua kemungkinan itu adalah 2 pangkat, N pangkat 2 pangkat N. Ya, jadi 2 pangkat 4. Berarti ada 16 kemungkinan, possible sample. Jadi 16, kita hanya bisa mengambil 16 kali. Ya, kalau 17 nanti numpuk 18 lagi keluarnya nanti ya. Jadi ada 16 kemungkinan. Nah, jadi sekarang ya, ini kita punya 16 sampel, possible samples. Nah, kemudian dari ini kita rata-rata 18 tambah 18 bagi 2, 18. 18 tambah 20 bagi 2, 19. 18 tambah 22 bagi 2, 20. Jadi ini adalah rata-rata sampel. Perhatikan ya, ini adalah rata-rata sampel, bukan rata-rata perorangan lagi. Ini rata-rata perorangan, 21. Tetapi yang kita buat sekarang ini adalah rata-rata sampel. Oke? Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau rata-rata sampel ini kita petakan, dipetakan ya, dibuat grafiknya seperti tadi, Anda lihat di sini. Anda lihat di sini. Nah, ya. Ternyata tidak lagi uniform. Kalau yang ini tadi, yang ini tadi, ya, yang ini tadi, ini uniform. Uniform, 1, 1, 1, 1. Karena orang yang berumur 18 itu cuma 1, berumur 20 cuma 1. Nah, kalau yang ini itu tidak uniform. Lah kok bisa, Bu? Lah, Anda lihat di sini. Rata-rata sampel yang nilainya 18 ada berapa? Ini ada 16 ya, 16. Angka ini yang orange ini 16. Berarti setiap angka itu kemungkinan keluar itu 1/16. Nah, 18 itu sekali keluar. Anda lihat nggak ada lagi yang angkanya 18, berarti dia 1/16. Ini di sini 1/16 itu kalau nggak salah 0, berapa ya, 0,06 kayak kalau nggak salah. Jadi dia cuma sekali keluar. Nah, yang ujung sini juga sekali keluar, 24. 24 cuma sekali keluar. 24. Nah, 19 berapa kali keluar? Coba. 19 berapa kali keluar? Di tabel itu. 2 kali. 2 kali. 2/16 itu sama dengan 1/8. 0,125. Makanya 19 ini agak lebih tinggi dari 18. Nah, 20 itu berapa kali keluar? 3 kali. Jadi Anda lihat di sini. Nah, kalau kita petakan, itu dia sudah tidak berbentuk uniform lagi, tetapi dia berbentuk seperti lonceng, distribusi normal. Jadi no longer uniform. Ingat,
kalau ini itu probabilitasnya bukan X ya, tetapi X bar. Karena memang ini adalah rata-rata sampel nih. Sampel min 16 rata-rata sampel. Ya, jadi ini X bar. Ini juga X bar. Lihat, perhatikan bedanya dengan yang ini tadi. Kalau ini X, ini juga X. Karena ini adalah populasi. X1, X2 anggota populasi ya. Nah, jadi Anda lihat di sini, ini sudah tidak lagi berbentuk uniform, tapi dia berbentuk seperti gunung. Jadi distribusinya sudah tidak uniform lagi. Nah, sekarang mari kita lihat lagi di sini. Oops. Nah, rata-ratanya, ya kita rata-rata, tetapi tidak dibagi 4 sekarang. Sekarang dibagi 16. Ya, karena ini 16. Dan ini bukan X lagi, tetapi X bar. Jadi rata-rata dari X bar itu 21. Standar deviasi dari X bar itu 1,58. Ya. Nah, Anda lihat di sini. Jadi kalau kita compare cara kita melakukan tadi, itu seperti ini. Jadi kalau Anda mengambil sampel berulang-ulang, misalkan, sampai semua kemungkinan itu terjadi atau keluar, itu mu ini sama dengan mu ini itu sama. Standar deviasinya saja yang berbeda. Ini adalah population distribution, ini adalah sample mean distribution. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Ya, ini teori. Jadi Anda cuma diminta untuk mengerti. Ini nggak akan keluar. Jadi ini teori. Nah, jadi kita lihat lagi di sini. Oke. Ya. Oke. Jadi apa sih sampling distribution of X bar itu? Itu adalah probabilitas distribusi semua nilai dari sampel min, apa namanya, rata-rata sampel min. Jadi ini adalah sebetulnya ini itu sama dengan ini. Kita mengharapkan, makanya disebut sebagai expected value, ini itu sama dengan ini. Ya, jadi mu dari sampel distribusi itu sama dengan mu dari populasi. Nah, jadi sebetulnya ya saya ngambil sampel. Tadi kan saya udah kasih contoh. Saya ngambil sampel. Kadek ngambil sampel, kemudian Fabian ngambil sampel, Bambang ngambil sampel. Jadi semua itu kalau kita lakukan berulang-ulang, sebetulnya expected value-nya yang kita lakukan itu adalah sama dengan mu kalau kita ngitung satu-satu. Tapi perhatikan sekali lagi, biasanya kita tidak menghitung mu ini, ya, karena populasi itu tidak sedikit ya. Populasi itu banyak. Contohnya tadi karyawan yang bekerja di Jakarta, rumah tangga di Jakarta. Nah, biasanya kita mengambil yang kiri ini, yaitu mengambil sampel. Jadi dengan kata lain, expected value kita itu sebetulnya sama dengan mu kalau Anda ngambil sampel. Nah, nanti kita lihat berapa sih sebetulnya sampel yang bagus ya. Ya tentu saja sampel nggak cuma satu ya, jangan ngambil sampel satu. Jadi
berapa di sini sampelnya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kalau Anda lihat ini, nah sekarang tadi mu, ini standar deviasi. Nah, biasanya untuk standar deviasi ini ada dua, untuk finite population sama infinite ya. Kita biasanya pakai yang ini ya. Kita pakai yang infinite ya. Jadi karena kita menganggap bahwa populasinya itu banyak, jadi kita pakai yang ini ya. Karena kalau ini itu ada keterbatasan ya, jadi kita pakai yang ini. Oke, nah sekarang kita lihat. Kalau Anda mempunyai populasi yang terdistribusi normal, ya, sampling distribusi X bar-nya itu juga biasanya untuk semua ya semua ukuran sampel itu juga terdistribusi normal. Nah, Anda perhatikan di sini. Jadi besok in most application normal distribusi itu 30 atau lebih. Jadi jangan ngambil, Bu, saya mau melihat tinggi badan apa namanya orang yang naik KRL, Anda ngambil 5. Ya kalau bisa tinggi badan orang di KRL yang umur tertentu itu terdistribusi normal ya. 30 itu biasanya cukup. Tapi kalau bisa ya lebih banyak. Nah, kalau populasinya itu skew ya, atau ada outlier, Anda bisa mengambil sampel size-nya 50. Seperti itu. Jadi semakin dia tidak normal, sampel size-nya harus digedein. Ya. Nah, pertanyaan sampai sini sebelum. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini yang disebut dengan sampling distribution dari SET score tadi. Anda lihat kan SET score tadi. Nah, kalau kita menghitung standar deviasi dari sampling distribution itu seperti ini rumusnya. Dari mana sih rumusnya, Bu? Dari ini. Ya, standar deviasi dari X bar adalah standar deviasi populasi dibagi akar N. Ya. Dari mana juga yang ini? Anda lihat. Standar deviasinya itu adalah 80. N-nya berapa? 30. Jadi 80 dibagi akar N. Ya. Nih, 80 dibagi akar 30. Dapatnya ini. Kemudian ini rata-rata. Dapat dari mana juga ini, Bu? Yang ini. Kan tadi kita mengatakan kalau expected value itu sama dengan mu. Yang mana sih, Bu? Yang ini. Jadi kalau kita menggambarkan dari SET score tadi, ya kita bicara seperti ini. Nah, ini yang disebut sampling distribution. Oke? Nah, ini teori ya, teori. Jadi kita akan tidak ada ini, ya. Jadi ini adalah teori. Nah, pertanyaan sampai sini sebelum kita nanti minggu depan membahas mengenai soalnya. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira kita ada pertanyaan? Gimana? Kecuali tidak ada? Oke. Nah, kalau tidak ada, seperti tadi saya sampaikan, saya
akan teruskan ini minggu depan karena ini memang bab terakhir ya, mengantarkan Anda untuk inferensial. Jadi kalau bisa jangan lupa, jangan dilupakan ya untuk di semester berikutnya. Nah, jadi nanti saya akan berikan sekali lagi angket ya. Kemudian saya akan berikan juga berapa persen yang akan saya pakai untuk mengisi nilai lain-lain. Lain-lain itu tugas, kuis, dan partisipasi. Oke? Saya kira sudah jam 11. Bu, izin Bu. Yes. Mau tanya, yang kemarin untuk kuis 3 dan 4 itu apakah akan ada remet ya, Bu? Ya kan tergantung Anda. Tergantung apa jenisnya? Tergantung permintaan konsumen. Kalau ada remet boleh nggak, Bu? Boleh, ada remet itu boleh. Tapi makanya tergantung permintaan sekarang. Kalau nggak ada yang minta, ya ngapain gitu kan. Nah, saya lupa ya, waktu 1-2 itu kita ngadainnya kapan ya? Atau hari apa ya? Dekat Pertemuan, Bu, pas kelas. Enggak, yang Oh gitu ya? 1-2. Jam Enggak, kalau nggak salah yang kedua enggak yang kelas. Yang pertama pas kelas. 8 ya, kalau nggak salah ya. Iya. Setelah besok. Oke, ya kalau gitu, kalau memang kita masih punya, nah sekali lagi kita remet udah berapa kali ya? Remet 1, 2, 3 udah belum? Belum, Bu. Baru 3, 2, 4 belum, Bu. 3, 4 belum. Belajar atuh kumaha. Ya udah. Jadi sebentar lagi tuh udah minggu tenang. Oke, gini aja. Saya juga akan saya akan kasih angket juga untuk waktu remet 3, 4 ya. 3, 4, 5 tidak ada remet ya. Itu terakhir. Jadi 3, 4 usahakan 1, 2, 3. Karena saya juga tidak akan pakai semua kuis. Jadi 5 itu tidak ada, jadi saya kita akan 3 dan 4 saja. Nah, nanti saya akan berikan harinya karena kemungkinan cuma sebelum kuliah atau hari Sabtu. Ya, siapa yang mau Sabtu, siapa yang mau ini, nanti kita lihat voting terbanyak aja. Oke, saya kira itu aja. Nah, kembali lagi, saya akan absen lagi. Yusran ada enggak? Hadir, Bu. Ketinggalan Yusran, kemudian Genta. Bu. Nah, kemudian Dani. Hadir, Bu. Kumaha tadi kemanain? Oh, saya Jibal. Hadir, Bu. Oke, berarti semua datang. Oke, saya kira itu aja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Oke. Oke. Makasih banyak. Yuk, bye. Terima kasih. kasih. Yuk, sama-sama. Makasih, Bu.